Baik, selamat sore pemirsa USM TV dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Pandu Chandra, tentunya melaporkan secara langsung update mudik Jateng USM TV pada momen Lebaran 2024. Dan kali ini Pandu tengah berada di gerbang tol Banyumanik, di mana pada saat ini, sore hari ini, terpantau lalu lintas begitu padat. Dan tentunya dapat Anda lihat juga, ini antrian kendaraan juga memasuki gerbang tol mulai terpantau padat meskipun situasi lalu lintas terpantau cukup lancar. Dan tentunya di sore hari ini untuk para pemudik yang akan kembali ke daerah barat atau Jakarta, ini banyak sekali antrian-antrian yang dapat dilihat dan tentunya ini juga memiliki berbagai macam variasi kendaraan yang juga melewati gerbang tol Banyumanik Semarang ini. Dan hingga sore hari ini tercatat sebanyak lebih 31.000 kendaraan ini sudah melintasi tol Banyumanik Kota Semarang. Dan tentunya di sore hari ini meskipun cuaca juga terpantau sedikit mendung, ini tidak menyurutkan semangat bagi para pemudik untuk dapat kembali ke tempat asalnya, baik itu ke daerah barat, Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. Dan pada sore hari ini juga, ini saya tengah bersama dengan Dirlantas Polda Jawa Tengah, Bapak Kombes Pol Sony Irawan. Baik, selamat sore Bapak. Selamat sore Mas. Ya. Oke, baik. Nah, ini izin bertanya nih Pak, terkait dengan pembukaan jalur one way yang saat ini tengah berlangsung di sore hari ini. Ini sebenarnya pertimbangannya seperti apa Pak? Ya. Jadi kepada pemirsa sekalian disampaikan sejak tanggal 13 jam setengah 4 sore secara nasional diberlakukan one way nasional untuk arus balik. Arus balik itu one way-nya dilaksanakan tanggal 13 sampai dengan tanggal 16. Dari mulai gate Kali Kangkung sampai dengan ke Cikatama kilometer 72. Nah, tentunya ini untuk memfasilitasi daripada pemudik yang akan balik setelah berlibur selama Lebaran. Nah, dampak daripada one way nasional arus balik tersebut tentunya nanti kepada tol dalam kota yang ada di kota Semarang, baik jalur A, B, C. Sehingga kami jajaran Polda Jawa Tengah melihat beberapa indikator, kemudian kami melakukan upaya rekayasa membantu teman-teman pemudik dari wilayah timur ke barat yang masuk dalam tol dalam kota ini. Kita berlakukan juga one way lokal. Lokal itu artinya dari gate Banyumanik sampai dengan ke gate Kali Kangkung. Dengan memperhatikan satu indikator traffic accounting, lintasan per jam. Yang kedua, memperhatikan terhadap jalur arteri juga. Semarang, Ungaran, Kendal, Salatiga. Dan yang ketiga, memperhatikan kondisi real di lapangan. Nah, contoh tadi malam kami sudah melaksanakan one way lokal dari 460 Salatiga sampai dengan ke gate Kali Kangkung. Dan hari ini kami pun melakukan one way lokal lagi tadi jam 12 siang dari 460 sampai dengan gate Kali Kangkung. Kenapa demikian? Karena arus balik dari wilayah timur ke barat cukup tinggi. Lintasan per jam yang melintas di gate Kali Kangkung itu tercatat tadi jam 3 sore mencapai 5.080. Itu puncak tertinggi arus balik saat ini, dan ini lebih tinggi dibanding arus mudik. Kalau arus mudik kemarin di tanggal 6 itu di angka 4.015. Sementara arus balik sementara sore ini rekornya ada di jam 3 tadi di angka 5.080. Nah, ini upaya-upaya kami dari pihak kepolisian melakukan rekayasa dalam rangka memperlancar arus balik dari pemudik. Selain itu juga kami menghimbau kepada seluruh pemudik yang akan kembali, pergunakanlah rest area yang ada dengan semaksimal mungkin. Kami Trans Tol Jawa yang di wilayah Jawa Tengah ini memiliki 23 rest area. Dari mulai wilayah Pantura maupun Solo sampai dengan ke wilayah Pejagan. Dan semua rest area tersebut adalah tipe A dan tipe B yang bisa dimanfaatkan oleh para pemudik. Tapi maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Contoh waktu dibatasi. Karena kalau tidak,
akan terjadi kepadatan di rest area menyebabkan antrian ataupun perlambatan di jalan tol nanti. Itu Mas. Ya. Oke, baik. Dan ini kan berdasarkan dengan data yang ada nih Pak. Tadi diprediksi banyak sekali, berdasarkan datanya 5.000 sekian gitu ya yang sudah melewati. Nah ini untuk puncaknya sendiri Pak, ini prediksinya kapan? Hari ini kah atau besok atau? Kalau di Jawa Tengah kita kebalikan dengan arus mudik ya. Kalau mudik itu kita menunggu bahan ataupun kendaraan dari Cikatama yang masuk ke wilayah Kali Kangkung. Dari Cikatama jam 3 sore, maka dimasuk di kita 6 jam kemudian jam 9. Nah, tapi kalau arus balik, Jakarta itu Cikatama, Cikampek Utama menunggu dari kita. Kalau dari kita ini jam 5 sore, maka nanti jam 11 malam akan terkumpul di wilayah Cikatama. Nah, kalau di Jawa Tengah, bisa jadi puncaknya adalah di tanggal 14 ini. Tapi nanti kalau pencatatan di wilayah Jakarta bisa jadi tanggal 15 gitu loh ya. Tetapi secara umum kami sampaikan bahwa saya tadi sudah melaksanakan patroli jam 2 siang. Jalur dari mulai tol fungsional Solo sampai dengan ke wilayah Pejagan di wilayah Jawa Tengah secara umum lancar, ramai, terkendali. Ada beberapa titik perlambatan itu disebabkan karena orang antri pengen masuk rest area. Oleh karena itu kami ingatkan rest area ini jika sudah kapasitas 70%, kita akan melakukan buka tutup supaya tidak terjadi perlambatan ya, perlambatan di jalan tol. Tapi sejauh ini di wilayah Jawa Tengah aman terkendali, itu Mas. Kalau berdasarkan prediksi sampai berapa nih Pak puncaknya banyaknya para pemudik yang akan balik melewati tol Trans Jawa ini sendiri? Sore hari ini tol fungsional Solo kita tunggu sampai jam 5 sore itu baru tutup. Tadi puncaknya jam 4 itu di angka 1699 karena memang didominasi dari kendaraan-kendaraan yang wilayah barat ya, dari wilayah Jogja, kemudian wilayah Bawen dari Magelang dan lain sebagainya, dan ini masuk ke wilayah kita gitu Mas. Nah, di wilayah timur dari Surabaya juga masuk wilayah. Kita akan menunggu, bisa jadi nanti malam akan terjadi peningkatan juga, atau mungkin juga penurunan, kita akan melihat situasinya Mas. Ya. Baik. Nah selain itu Pak, ini kan tadi pemberlakuan one way untuk tol dalam kota akan berimbas pada jalur arteri. Nah ini sebenarnya seperti apa rekayasa lalu lintas yang diciptakan di jalur arteri? Ya. Arteri kan kebetulan sekarang hari Minggu ya, walaupun memang terjadi kegiatan aglomerasi dari masyarakat, tetapi masih bisa kita toleransi, artinya kepadatan pada titik tertentu. Contoh umpamanya di wilayah Semarang, di wilayah Serondol, karena beberapa titik exit entrance-nya ditutup. Kemudian di wilayah Salatiga Tingkir di kotanya, tetapi semua masih aman terkendali. Yang terpenting adalah karena ini arus lebih banyak mayornya dari jalan tol wilayah timur ke barat, kita akan prioritaskan untuk para pemudik yang melalui jalan tol ya. Oke, baik. Nah selain itu Pak, ini kan kemarin ada wacana atau sudah diputuskan bahwa kebijakan untuk WFH setelah di hari Selasa dan hari Rabu. Apakah ini akan berdampak juga untuk banyaknya pemudik yang akan balik ke ibu kota? Ya. Tujuan pemerintah itu untuk memecah arus ya. Kalau kita mudik itu dari mulai tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah balik ini dimulai dari tanggal 12, 13, 14, 15, 16. Nah tetapi banyak masyarakat kita karena 16 itu sudah masuk kerja, mereka diperkirakan tanggal 14 dan 15 sehingga puncaknya 2 hari tersebut. Nah, pemerintah melihat supaya tidak terjadi penumpukan pada hari-hari tertentu, memberikan kesempatan untuk WFA. Ini adalah kebijakan pemerintah yang menurut kami baik dalam rangka mengurai kepadatan di hari-hari tertentu. Oke, baik. Nah, ini mungkin terakhir untuk para pemudik nih Pak yang nantinya akan melewati jalur tol Trans Jawa ini. Apakah ada himbauan bagi para pemudik terkait dengan mungkin apabila menemukan kemacetan bisa menggunakan jalur arteri atau bagaimana? Kalau saya ingin menyampaikan pada pemudik lebih kepada yang pertama, sebelum para pemudik akan kembali ke tempat asalnya masing-masing, tolong diperhatikan satu adalah kesehatan ataupun kefitan daripada kendaraan tersebut. Cek recheck yang benar. Yang kedua, kebugaran kefitan daripada pengemudi. Upayakan ada sopir cadangan. Karena kalau nyupir panjang itu kita kan maksimal 4 jam dan harus istirahat 30-1 jam. Jadi persiapkan fisik dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, pergunakan rest area dengan semaksimal mungkin
dan berhenti di tempat yang telah ditentukan. Kalau memang rest area penuh, lebih baik keluar ke exit tol sebentar, istirahat sebentar. Yang keempat adalah taati peraturan lalu lintas dan taati instruksi petugas di lapangan. Dan yang terakhir tentunya adalah senantiasa berdoa kepada Tuhan, semoga perjalanan kita semua dalam lindungan dan pertolongan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, terima kasih Bapak untuk informasi yang sudah diberikan, dan bagi pemirsa WSM TV ini dimanapun berada perlu kita perhatikan baik-baik kesehatan diri kita selama perjalanan. Dan menurut tadi data yang sudah kami himpun terkait dengan peningkatan-peningkatan yang akan terjadi, ini dihimbau bagi para pemirsa untuk dapat berhati-hati selama berkendara, dan tentunya saling menghormati sesama pengguna jalan. Ini dapat jadi salah satu hal yang perlu untuk ditekankan selama menggunakan kendaraan. Dan tentunya selain bagi Anda yang menggunakan tol Trans Jawa ini, dengan begitu jauhnya, Anda dapat memanfaatkan rest area yang tersedia untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Dan tadi juga kami meninjau beberapa titik tempat terjadinya peningkatan lonjakan penumpang, dan kami juga menghimbau bagi para pemirsa yang akan melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan kereta api. Ini penumpang mulai dapat terlihat, lonjakan penumpang ini dapat terlihat di stasiun Tawang Bank Jateng, karena pasalnya pada tanggal 14 April ini peningkatan juga terjadi dan diprediksi menjadi puncak arus balik bagi para pemirsa atau para pemudik yang akan menggunakan transportasi kereta api. Dan pada tanggal 13 April sebanyak 32.000 penumpang memulai perjalanan arus balik berangkat dari stasiun yang ada di wilayah Daop 4 Semarang, dan tercatat secara kumulatif hingga tanggal 13 April 2024 sebanyak 292.370 pelanggan pengguna kereta berangkat dari stasiun Daop 4 Semarang. Menurut manajer Humas Daop 4 Semarang Franoto Wibowo, ini turut menyatakan bahwa puncak pemudik terjadi pada hari ini 14 April 2024. Baik, jadi pada tanggal 14 April 2024 ini kita prediksi ya sebagai puncak dari arus balik masa angkutan Lebaran 2024. Kita prediksi sekitar 34.000 penumpang akan naik atau berangkat dari stasiun-stasiun di wilayah Daop 4 Semarang ke berbagai kota di Pulau Jawa. Ada tujuan favorit dari penumpang tersebut seperti ke tujuan Jakarta dan sekitarnya, tujuan Bandung, Surabaya, Malang, Jember, dan Banyuwangi. Sedangkan untuk tujuan favorit dari kereta aglomerasi ataupun kereta lokal itu tujuan favoritnya seperti Solo, Jogja, Purwokerto, Tegal, dan Cepu. Baik, dan berdasarkan data yang ada, mayoritas pengguna menuju ke Jakarta, dan hingga arus balik ini tentunya banyak sekali para pemudik yang memilih untuk menggunakan kereta api, dan diprediksi ini untuk arus balik akan memiliki jumlah yang tak jauh beda dengan arus mudik Lebaran 2024. KAI Daop 4 sendiri juga menyediakan sekitar 492.000 tiket bagi para pemudik untuk menyukseskan angkutan Lebaran 2024, dan hingga kini total tiket yang sudah terserap sebanyak 85%, dan hal ini juga masih terus akan berlangsung hingga tanggal 21 April yang masih akan disediakan tiket untuk masyarakat. Dan selain itu juga ketersediaan tiket untuk tujuan Jakarta di hari-hari tertentu ini telah ludes terjual, dan masyarakat yang hendak bepergian menuju ke Jakarta ini dihimbau untuk dapat memilih hari-hari lain. Dan tentunya untuk mendukung operasional selama Lebaran 2024, KAI Daop 4 Semarang ini total menambah 3 kereta api tambahan. Oh ya, jadi tetap ya selama masa angkutan Lebaran sampai tanggal 21 April itu kita siapkan atau kita jalankan 3 kereta api tambahan dari wilayah Daop 4 Semarang. Kereta api tambahan tersebut kereta api tambahan seperti KA Argo Merbabu tambahan,
KA Ciremai Tambahan dan KA Kaligung Tambahan. Baik pemirsa, dan mayoritas pemudik ini memilih untuk kembali ke tempat asal lebih awal untuk mengantisipasi adanya kemacetan, dan selain itu juga agar memiliki waktu untuk beristirahat sebelum kembali bekerja. Pihak Daob 4 Semarang juga menghimbau agar para penumpang ini dapat menyiapkan barang bawaannya tidak melebihi kapasitas yang sudah ditetapkan. Dan selain itu juga diharapkan para penumpang yang menggunakan jasa layanan kereta api ini dapat datang lebih awal untuk menghindari ketertinggalan kereta api menuju ke tempat tujuan. Dan selain itu, bagi masyarakat yang melewati akses perlintasan kereta api sebidang, ini juga diminta untuk berhati-hati dengan semakin tingginya frekuensi perjalanan kereta api. Dan mungkin itu informasi yang dapat kami sajikan bagi Anda. Tentunya apabila Anda hendak bermudik kembali ke daerah asal, untuk dapat memastikan kendaraan Anda dalam kondisi yang prima, dan apabila kelelahan Anda dapat menggunakan rest area ataupun beristirahat untuk dapat mengembalikan kondisi fisik agar kembali bugar. Dan mungkin itu yang dapat kami sajikan. Saya Pandu Chandra mewakilkan dan seluruh kru yang bertugas ini melaporkan secara langsung dari gerbang tol Banyuwangi. Dan tetap bersama kami, tentunya akan kami sajikan terus informasi-informasi terupdate seputar arus balik Lebaran 2024, tentunya hanya di update Mudik Jateng USM TV.